rasa menuntut penghentian PPKM level 4 berlangsung ricuh. Seorang pria lansia meninggal saat isolasi mandiri di ruko. Belas orang tewas dan ratusan penumpang kereta api bawah tanah lainnya terjebak banjir di Cina. Selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai ratusan jamaah tarekat Syariah yang baru saja melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 20 rumah di Tambora, Jakarta hangus terbakar setelah dilalap api. Pasca kebakaran, warga mengais barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan. Pasca kebakaran tadi pagi, sejumlah warga Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta mengais sisa-sisa reruntuhan rumah mereka. Mereka berharap masih ada harta benda yang bisa diselamatkan. Sementara itu, korban kebakaran mengungsi di dua lokasi pengungsian, yakni di Posko RW 06 Kelurahan Kalianyar dan Masjid Al-Ala. Warga berharap segera mendapat bantuan untuk membangun kembali rumah mereka yang hangus terbakar. Sebelumnya kebakaran menghanguskan permukiman padat penduduk di Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta pagi tadi. Api diduga muncul pertama kali sekitar pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menjalar dengan cepat. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan setelah 3 jam api dapat dipadamkan. Ya pemirsa, ratusan korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat enggan mengungsi untuk mengawasi harta benda mereka. Dan berikut laporan reporter iNews Bayu Pradana selengkapnya dari lokasi. Ya, hingga malam hari belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kebakaran di daerah Tambora, Jakarta Barat yang akhirnya menghanguskan sekitar 18 rumah. Namun yang pasti hingga malam hari para pengungsi atau korban dari kebakaran ini enggan untuk mengungsi ke posko. Ini dikarenakan salah satunya mereka mengaku bahwa posko jaraknya terlalu jauh dengan pemukiman mereka, sedangkan mereka masih ingin berada di sekitar pemukiman mereka untuk menjaga rumah mereka walaupun sudah hangus terbakar. Di belakang saya adalah sejumlah dari korban kebakaran yang memang mengungsi, lebih memilih di sekitar rumah warga yang memang selamat dari kebakaran, di mana mereka ini mengungsi dan juga mendapatkan bantuan yang akhirnya hari ini sudah datang. Di antaranya yaitu ada beberapa makanan, obat-obatan, dan juga beberapa pakaian. Meski demikian, sejumlah bantuan lainnya ini masih mereka harapkan bisa datang lagi, di antaranya itu pakaian tambahan khususnya untuk wanita. Dan juga meski demikian, RT setempat juga menjamin kesehatan mereka, mengingat ini juga masih situasi masih di tengah pandemi, di antaranya dengan menambahkan obat-obatan dan juga memanggil dokter yang rencananya besok akan melakukan pemeriksaan kepada warga setempat. Sekali lagi masih belum diketahui apakah penyebab pasti dari kebakaran ini, namun memang warga memperkirakan bahwa api berasal dari korsleting listrik dari sebuah rumah yang akhirnya menjalar ke rumah lainnya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa menuntut penghentian PPKM level 4 di Balikpapan berlangsung ricuh. Aparat gabungan membubarkan unjuk rasa dan mengamankan belasan pendemo. Aksi saling dorong antara pendemo dan petugas tidak terhindarkan dalam unjuk rasa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Belasan pendemo yang dianggap provokator ricuh ditangkap. Ratusan pendemo yang merupakan mahasiswa menuntut penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Balikpapan karena dianggap merugikan masyarakat.
Demo dibubarkan paksa oleh petugas gabungan Polresta Balikpapan, TNI, dan Satpol PP karena langgar protokol kesehatan. Hindari kerumunan. Adik-adik. Belasan pendemo yang diamankan petugas dites rapid antigen. Kita amankan 15 orang, ya, 15 orang ada di belakang, nanti bisa dicek, ya, kita amankan, kemudian sedang kita rapid. Memang kita sudah siapkan semuanya, karena ini kan prosedurnya sudah jelas, protokol kesehatan ini sudah jelas. Kita sudah siapkan dari tim medisnya, kita siapkan rapidnya, nanti kita rapid. Mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada yang positif. Di Kota Balikpapan, angka positif COVID-19 yang tertinggi di Kalimantan Timur sehingga diberlakukan PPKM level 4. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Tangerang, Banten, menolak perpanjangan PPKM. Pendemo cekcok dengan polisi yang menghalangi mahasiswa yang hendak memblokade akses jalan. Polisi adu argumen dengan mahasiswa yang mencoba memblokade akses jalan menuju Balai Kota Tangerang, Banten. Pendemo diberikan ruang berorasi namun tidak diperbolehkan mendekati Balai Kota Tangerang. Puluhan mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan penerapan PPKM darurat karena dianggap menyengsarakan pedagang kecil. Ingin mendapatkan layanan kesehatan. Mereka mau Kami meminta kepada pihak Pemkot Kota Tangerang untuk membiarkan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan Kota Tangerang untuk Tawuran antar dua geng motor menyebabkan seorang remaja koma di Rumah Sakit Sumber Waras, Cirebon, Jawa Barat. Polisi menangkap 9 remaja anggota geng motor yang diduga terlibat dalam perkelahian. Deden Zakaria, remaja asal Desa Beringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Sumber Waras, Cirebon. Ia mengalami luka bacok di bagian dada hingga menembus ke paru-paru, 3 jari putus, dan luka senjata tajam di bagian tubuh lainnya. Peristiwa berawal saat korban yang anggota geng motor melintas di kawasan Arjawinangun dan bertemu belasan anggota geng motor lain. Sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan anggota geng motor lawan hingga akhirnya korban terjatuh dan dikeroyok dengan senjata tajam. Polisi telah menangkap 9 orang, 5 diantaranya masih di bawah umur. Mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan dengan senjata tajam tersebut. Ada geng motor ekstasi yang sedang konvoi 3 motor melintas salah satu kecamatan tersebut yang sedang ada konvoi geng motor Moonraker, di mana salah satu geng motor ekstasi dengan Moonraker ini berselisih, akhirnya dia kejar-kejaran dan salah satu dari geng motor ekstasi ini terjatuh dan akhirnya geng motor Moonraker itu semuanya turun dari motor yang ada 12 motor jumlahnya pada saat itu. Salah satunya membacok paru-paru bagian korban dengan celurit ini. Para pelaku kini terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Akibat banyaknya pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit, membuat korban kecelakaan lalu lintas mengalami kesulitan untuk dirawat. Di Mojokerto, Jawa Timur, ambulans yang membawa korban kecelakaan ditolak rumah sakit. Dari PMI Kabupaten Mojokerto saat ini sedang melakukan rujukan korban kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas ini tidak mendapatkan penanganan dari sejumlah rumah sakit di Kabupaten Mojokerto akibat banyaknya pasien COVID yang harus ditangani. Sejumlah rumah sakit menolak merawat korban kecelakaan karena ruang UGD penuh dengan pasien COVID. Setelah berupaya keras meminta pertolongan, korban kecelakaan ini akhirnya diterima Rumah Sakit Sakinah, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Terus kita pindah lagi ke rumah sakit. Sama juga, karena penuh. Jadi belum sampai masuk, security-nya bilang, Pak, tidak bisa, untuk UGD penuh. Akhirnya di salah satu rumah sakit, kami lobby, kami sampaikan kondisi pasien supaya mendapatkan pertolongan pertama. Korban kecelakaan ini mengalami luka di kepala dan patah kaki setelah sebelumnya terlibat kecelakaan di Jalan Raya Tanggunan, Puri, Mojokerto.
Sejak pasien COVID-19 meningkat sebulan terakhir, tim relawan PMI Kabupaten Mojokerto kesulitan membawa pasien ke rumah sakit, terutama bagi pasien kecelakaan lalu lintas. Dua penjamret tas di Pulau Gadung, Jakarta babak belur dihajar warga. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.